Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zaki Yunas dengan NIM 200176060 dari Prodi Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan dialek untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dialektologi. Baik, saya akan langsung mulai membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan dialek. Perkembangan dialek. Perkembangan bahasa atau dialek dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang ada di dalam bahasa itu sendiri, misalnya mengenai variasi fonetis, variasi fonemis, dan variasi morfologis. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar sistem bahasa, meliputi waktu, tempat, sosial budaya, situasi, dan sarana yang digunakan. Perkembangan suatu dialek atau bahasa sangat tergantung kepada sejarah daerah yang bersangkutan. Di samping itu, faktor agama, kebudayaan, ekonomi, dan komunikasi juga ikut andil dalam perkembangan dialek suatu daerah. Munculnya ragam dialek juga disebabkan oleh adanya hubungan dan keunggulan bahasa-bahasa yang terbawa ketika terjadi perpindahan penduduk, penjajahan, atau peperangan. Pengaruh dialek atau bahasa yang bertetangga juga ikut andil mewarnai dialek di suatu wilayah. Bisa berwujud kosakata, lafal, maupun struktur. Dari berbagai faktor tersebut, pemisahannya ditandai oleh isoglos atau garis. Batas kata yang gerak garis batasnya disebut berkas batas kata. Batas atau garis batas antara dialek yang satu dengan dialek yang lain tidak jelas atau ada irama yang bervariasi. Kecuali mungkin dua daerah yang dibatasi oleh sungai atau rimba belantara yang sangat luas dan sulit atau tidak memungkinkan untuk ditembus oleh masyarakat dari masing-masing wilayah. Selanjutnya, perkembangan membaik. Bahasa daerah BJYS dianggap sebagai BJ standar atau BJ di pusat budaya. Bahasa yang digunakan di sekolah-sekolah sebagai mata pelajaran atau yang biasa disebut mulok. Selanjutnya, penobatan BJYS menjadi bahasa baku atau standar. Tidak mengalami kesulitan karena faktor luar bahasa seperti sebagai pusat kegiatan politik dan pemerintahan. Keraton juga berperan sebagai pemeliharaan perkembangan kebudayaan, termasuk bahasanya. Selanjutnya, perkembangan memburuk. Biasanya disebabkan oleh faktor luar bahasa, antara lain yaitu pengaruh dari bahasa lain, masuknya bahasa kebangsaan ke dalam bahasa daerah, dan masuknya bahasa kebangsaan dan bahasa baku bahasa daerah ke dalam dialek dengan melalui berbagai saluran, baik secara resmi maupun secara tidak resmi. Antara lain, yang pertama yaitu sekolah atau lembaga pendidikan. Hampir semua sekolah dasar, bahkan TK terutama di kota, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam kelas. Dalam hal itu, akan mengacungkan anak didik yang menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah mereka. Yang kedua, saluran budaya. Saluran ini antara lain karena adanya surat kabar, radio, televisi, buku, majalah, dan film. Tidak adanya siaran bahasa daerah di TV. Misalnya merupakan salah satu faktor yang secara tidak langsung mengharuskan orang untuk mendengar atau mencoba memahami dan menafsirkan bahasa itu dengan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, faktor sosial. Dengan membaiknya taraf sosial masyarakat, kemungkinan memperoleh pendidikan yang lebih baik dan memperoleh kedudukan lebih baik lebih terbuka lebar. Dengan demikian, masyarakat akan berusaha mendapatkannya dengan meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke kota yang lebih besar. Di kota mereka hidup atau bergaul dengan orang lain yang menggunakan bahasa lain, dan pada akhirnya lambat laun akan meninggalkan bahasa daerahnya, apalagi dialeknya. Hal ini merupakan pertanda semakin memburuknya keadaan bahasa, apalagi dialek. Kehidupan masyarakat desa yang susah juga ikut memicu adanya perpindahan sebagian warganya ke kota yang pada akhirnya berpindah pula bahasa yang digunakannya. Ketika kembali ke desa, mereka tetap mempertahankan gaya atau cara hidup yang mereka peroleh di rantau. Pada penggunaan bahasa baku akan terlihat pengaruh bahasa nasional bahkan bahasa asing. Pada saat penggunaan di tingkat dialek akan terlihat pengaruh atau bahkan mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa bakunya karena mereka beranggapan bahwa bahasa baku itu lebih baik. Itu semua menunjukkan bahwa semakin memburuknya keadaan bahasa daerah, apalagi dialek. Proses pengaruhan BI ke dalam BD sangat mudah disebabkan adanya kenyataan bahwa pada dasarnya bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang ada di Indonesia termasuk dalam satu rumpun yang sama atau dalam bentuk struktur dan sistem, kecuali beberapa bahasa yang ada di Irian Jaya. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.